Anda masih bersama kami dalam obrolan pagi dan kita masih membahas tentang bahaya narkoba nih, terutama untuk Anda yang ingin menjadi kader penyuluh P4GN di masyarakat. Anda bisa ikut berbincang bersama kami. Betul, ya. karena bersama kami masih hadir di sini Ibu Santi dan juga Pak Bambang dari BNN PDIY, dan Anda juga bisa bergabung dengan menghubungi 0274 4477666 dan melanjutkan obrolan yang tadi terputus karena commercial break. Tadi berarti kan kadernya sudah ada yang muda tuh pelajar, ada itu program-program seperti apa yang mereka lakukan? Iya. Biasanya kalau untuk kader-kader pelajar yang terbentuk di sekolah-sekolah ya, mulai dari tingkat SLTP dan SLTA, mereka malah lebih bervariatif membuat kegiatan. Bervariatif. Ya? Jadi kegiatan-kegiatan yang biasanya mereka lakukan itu biasanya mereka membuat lomba bikin jingle. Jingle anti narkoba. Gapsmas mungkin juga termasuk. Iya. Dan tahun 2010 kalau tidak salah itu pemenang lomba jingle tingkat nasional tuh ada di Kulon Progo loh. Wow. Iya, Kulon Progo ya malah ya. Iya. Wah, ini nggak boleh kalah. Tahu kan? Baru tahu. Ya. Kita nggak boleh kalah kalau kita demo. Harus bikin jingle. Kita harus bikin jingle. Kemudian selain itu juga lomba bikin poster anti narkoba, kemudian bikin desain stiker. Jadi lebih ke arah preventif. Jadi mereka membuat kegiatan-kegiatan lebih ke arah preventif. Selain itu juga pelajar-pelajar tingkat SLTA misalnya mereka melakukan penyuluhan ke adik-adik yang SLTP gitu. Jadi mereka datang ke sekolah yang lebih rendah dan mereka melakukan penyuluhan. Ada yang minta kita dampingin, ada yang mereka udah bisa jalan sendiri. Wow, gitu ya. Mandiri sekali. Aha. Baik, kemudian untuk masalah program penyuluhan dari BNN kepada kader-kader ini, kan secara otomatis untuk mereka kader SMP dengan mereka mahasiswa istilahnya pola pikir masih berbeda dan sebagainya. Apakah program yang diberikan kepada mereka atau istilahnya penyuluhan yang diberikan kepada mereka itu apakah sama atau mungkin melalui pendekatan yang lainnya ini, Mbak Santi atau mungkin Pak Bambang? Jadi gini ya, kita kan harus mengimbangi dengan program-program pemerintah ya. Pemerintah itu untuk 2015 ini menggalakkan 2 program. Pertama penegakan hukum, kedua rehabilitasi. Jadi hukumnya harus tegas. Kemudian memang kalau itu hukumnya pidana mati atau seumur hidup ya harus dieksekusi kan gitu. Makanya untuk penegakan hukum ini sudah terlaksana kemarin, sudah dieksekusi ya hukuman mati. Yang dulunya menjadi pertanyaan masyarakat, apa benar ini hukum mati kan itu. Ini sudah terrealisasi kan itu. Ini betul-betul tegas itu. Yang kedua, proses pemulihan penyembuhan bagi para penyalahguna korban ya, itu harus disembuhkan, dipulihkan kan itu. Karena kalau tidak dipulihkan nanti akan berkembang menjadi pengedar kan itu. Makanya proses rehabilitasi menjadi utama ya dalam program di bidang pencegahan, terutama daya mas ya. Itu dalam mencari pecandu-pecandu itu kita harus menggandeng penjangkau. Bisa juga dari kader-kader itu dia bisa mendorong teman-temannya atau bahkan mencari di kelompok masyarakat yang pas terkena narkoba. Itu segera dilaporkan, diajak untuk direhabilitasi. Nah, nanti dibawa ke BNN, kemudian di situ diasesmen betul positif tidak. Nah, nanti silahkan dilaporkan ke BNN. Baik. Mungkin Mbak Santi ada tambahan mengenai pendekatan ini? Apakah dari BNN juga melakukan pendekatan yang sama kepada Kader ya, kader pelajar ya. Kalau secara konten materi yang disampaikan sama, tetapi penyampaiannya pun tentu tergantung dari usianya. Gitu. Misalnya kalau kita ke pembentukan kader terhadap pekerja, ya kan kita juga membentuk kader di pekerja-pekerja baik instansi pemerintah ataupun instansi swasta. Dengan kita membentuk kader di anak-anak SMP tentu berbeda. Nah biasanya kita bekerja sama menggandeng psikolog ya. Kalau misalnya ke anak-anak pelajar lebih kita gerakkan motivasi untuk menjadi positif, positif pelajar misalnya seperti itu. Jadi karena kalau anak-anak pelajar itu kan lebih daya kreativitasnya masih tinggi ya, dan mereka luar biasa untuk menciptakan hal-hal yang baru gitu. Kalau ke pekerja tentu pendekatannya berbeda, tapi konten yang disampaikan tetap sama. Tetap sama ya. Tapi sebenarnya kalau
tadi dibilang untuk tahun ini kan lebih untuk memperkuat jaringannya, networknya juga dari satu kader ke kader yang lain di kota lain juga. Ini sebenarnya ada proses pendaftaran, misalnya ada yang baru menonton nih, menyaksikan obrolan pagi hari Terus ini, berminat langsung untuk menjadi kader. Ini sebenarnya prosesnya untuk daftar itu seperti sebenarnya apa? kader itu kan bisa seperti yang tadi kita udah jelaskan, kita jemput bola, jadi kita mendorong supaya terbentuk kader, bisa juga volunteer gitu. Nah, kalau volunteer silakan hubungin langsung ke BNNP. BNNP. Iya, bisa datang langsung, bisa telepon juga bisa. Nanti langsung ke bidang pencegahan ya, Pak ya, dan pemberdayaan masyarakat. Langsung ketemu sama Bu Santi ya? Boleh. Ketemu saya Power juga boleh. saya terbuka. Terbuka ya? Oke, baik. Dan setelah mereka mendaftar akan dilakukan proses pembekalan dan juga diberikan materi-materi yang harus dilakukan setelahnya ya. Ketika pertama kali mendaftar, kemudian diadakan proses pembekalan itu perlu berapa waktu, berapa lama range-nya? Aksi. Pada aksinya. Itu concern kita di 2014 kemarin. Jadi volunteer banyak sekali. Waktu itu kita announce ke semua masyarakat yang ingin menjadi kader bisa langsung mendaftar. Biasanya kita tunggu sampai sekitar 30 sampai 40 orang baru kita bekali. Gitu. Jadi nanti kita hubungin lagi karena itu volunteer dari berbagai lapisan masyarakat ya. Jadi nanti kita kelompokkan yang kira-kira mahasiswa dengan sesama mahasiswa gitu yang belajar sesama supaya lebih mudah. Iya, betul. Oke, dan sebenarnya ada nggak sih masalah-masalah yang ditemui oleh para kader ini ketika memberikan informasi, terutama mereka akhirnya bertemu langsung dengan penyalahguna narkotika itu sendiri kan ibaratnya yang berpikir waras bertemu dengan yang pengaruh obat tuh suka kadang-kadang nggak match gitu ya. Itu ada masalah-masalah yang terjadi nggak sih hambatan-hambatannya? Jadi yang permasalahan utama ya, yang masyarakat itu ketika dijadikan kader ya, itu bagaimana sih penanganan masalah penyalahguna itu menjadi kurang dipahami. Kemudian isi yang harus disampaikan apa kan itu waktu mengadakan penyuluhan. Kebanyakan kan membosankan. Betul. Kok cuma pengertian narkoba terus itu di internet banyak kan tapi tidak tahu yang sebenarnya isinya itu seperti ini kan itu. Ada program-program khusus yang perlu ini ditanamkan kepada kader-kader misalnya kemampuan. Kemudian yang terpenting ini kadang-kadang masalah pendanaan. Anggaran tahu kita terbatas, tapi masyarakat diarahkan ke kemandirian. Ada yang berhasil, dia di samping melaksanakan kegiatan-kegiatan tentang P4GN, itu ada yang mengelola perekonomian dia untuk pendanaan itu. Ada yang tambak. Nah, kemarin seperti di Sleman itu Satgas, dia mengelola tambak. Nah, hasilnya itu untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Oh, baik. Ya, nah itu perlu pembinaan tentunya kita menggandeng instansi-instansi yang terkait kan gitu. Jadi tidak hanya bicara tentang narkoba kemudian dengan BNN aja. Kader Satgas kita persilahkan untuk menggandeng instansi yang lain, organisasi yang lain. Nah, supaya nanti bisa berjalan secara mandiri. Berarti diberikan kebebasan atau bahkan juga diberikan kemandirian gitu ya untuk setiap kader yang ada ya. Nah itu perlunya pembinaan kan begitu. Bukan berarti kader BNN jadi bergantung banget nih. Tidak seperti itu ya. Targetnya bisa memperkuat jaringan. Membuat jaringan baru juga. Oke, berarti ketika akhirnya mereka berarti kegiatannya sebelum ada mereka bertemu dengan penyalahguna narkotika, ibaratnya belum sampai ke panti rehabilitasi. Tapi kalau di panti rehabilitasi mereka juga berperan di dalam situ nggak sih? Apakah menjadi konselor juga atau memberikan penyuluhan? Batasannya mungkin ya sampai iya, kalau sudah masuk ke balai rehabilitasi atau panti rehabilitasi kan mereka butuh ditangani oleh orang-orang profesional. Biasanya kader sudah tidak terlalu berperan lagi di situ karena memang benar harus dipegang oleh yang profesional untuk masalah rehabilitasi, entah psikolog, psikiater, dokter atau konselor adiktif ya, konselor edik itu, konselor untuk pecandu begitu. Nah, kader biasanya tidak sampai ke situ gitu karena butuh skill yang sangat dalam ya untuk masuk ke program rehabilitasi. Tapi ada kesempatan. Tapi ada kesempatan. Akan dilatih kan gitu. Ada kesempatan dia untuk pengen jadi konselor. Nah, nanti adakan pelatihan khusus untuk menjadi konselor adiksi. Berarti sebenarnya kalau kader sendiri batasannya itu mungkin lebih kepada masalah sampai pelaporan dulu ya. Tindakan preventif sampai kemudian upaya pencegahannya aja ya. Kegiatan-kegiatan apa yang dia harus lakukan. Tiap-tiap kan punya kreatif sendiri-sendiri, punya warna sendiri-sendiri tergantung daerahnya kan gitu. Kalau kendala apa yang dihadapi kader itu
membersamai kader tuh banyak sekali ceritanya ya. Jadi mungkin salah satu aja nih iya. kayaknya. Bisa nih dikasih tahu. Soalnya kalau banyak seperti banget orang ini tua waktunya kepada juga anak itu. Tapi satu kesimpulannya adalah bahwa situasi membuat mereka jadi terlatih. Oke, Gitu. belajar dari Situasi pengalaman. yang tidak mereka harapkan, misalnya mereka mau bergerak kesulitan dana. Nah, situasi-situasi yang tidak mereka harapkan itu membuat survival skill mereka muncul. Jadi mereka harus berpikir gimana supaya cari dana, mereka bikin itu. Nah, itu yang kita harapkan pembekalan kita secara teori itu muncul, jadi memang mereka skillnya terlatih. Gitu. Kadang-kala memang kalau kepepet tuh Iya, kita jadi jadi bisa. kreatif. Power of kepepet itu. Power of kepepet. Tapi selain mereka harus menyadarkan masyarakat untuk bersih tanpa narkoba, mereka kan juga harus menyadarkan masyarakat bahwa kalau seandainya di wilayah mereka ada yang pengguna narkoba itu harus masyarakat juga harus berani bertindak aktif. Itu sebenarnya ada ini juga nggak sih hambatan-hambatan juga untuk bisa masuk ke masyarakat dari kader-kader ini dan menyadarkan mereka untuk ayo berani melapor nih kalau wilayah mereka ini sedang kondisi yang Gak usah malu tidak ya, aman atau mungkin gak usah disembunyiin. Gitu. Iya. Biasanya kalau mereka lebih ke, kalau misalnya kadernya pelajar mahasiswa lebih, Mbak nggak ini nggak pede ngomong sama misalnya pemuka-pemuka kampung atau dianggap masih anak-anak, biasanya lebih seperti itu sih. Cuman itulah peran kita yang kita dari BNN itu terus memompa mereka gitu. Coba dulu gitu, coba dulu, kalau perlu kita dampingin gitu. Karena itu tadi juga sebenarnya udah dibekali sama communication Iya, skill ya. Jadi nggak usah khawatir dan nggak Harus usah malu jam terbangnya sebenarnya. harus tinggi untuk ngomong gitu. Jadi kita lebih kepada memotivasi Atau mungkin bisa mereka. dilatih sama Dimas dan Daniel juga bisa melatih. Oke, Belajar langsung di Pak Bambang, kalau masalah program BNN ya pada tahun ini itu sebenarnya concernnya di bidang apa nih Pak Bambang untuk tahun 2015 ini? Karena kan juga sebenarnya berbeda ya dan kalau tidak salah sebenarnya Presiden Joko Widodo juga sendiri sudah mencanangkan memang tadi bebas narkoba sampai berapa juta itu ya kalau tidak salah, mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa yang ada. Ya. Jadi kita tuh pertama harus jeli melihat sasaran kita tuh harus kemana kan gitu. Kalau masalah program-program sudah jelas. Jadi program-program yang terkait masalah narkoba itu kan pertama program pencegahan, kemudian rehabilitasi, kemudian yang penyeimbangnya adalah pemberantasan. Kalau sudah keterlaluan banget ya berantas kan gitu. Sudah dikandani nekat banget kan harus diberantas, dimusnahkan kan gitu. Ya, tentunya penegakan hukum itu menjadi alternatif terakhir kan gitu. Utamanya penyembuhan dulu, pemulihan dulu kan gitu. Yang sehat-sehat kita cegah jangan sampai pakai. Kemudian yang sudah terlanjur pakai kita pulihkan. Sembuhkan ya. Tapi kalau masih nekat kon lapor gelem lapor ya. Enggak mau lapor benar ya. Pasti pengejar ya kan. Pengedarnya ya. Sasaran yang tepat saat ini ya. Kalau dulu kan pelajar pekerja. Nah, terkadang kita harus berpikir bahwa di DIY itu banyak kampus, banyak pendatang-pendatang yang belajar di DIY. Sehingga ini yang perlu kita waspadai, ketika lulus mau menjadi apa. Betul. Ya. Kemudian dia harus siap kerja, ketika kesempatan kerja nggak ada, arahnya kemana. Ini mudah sekali, rawan sekali godaan-godaan tentang narkoba. Nah, makanya pencari kerja ini harus kita waspadai. Makanya sebelum dia lulus, kita bekali kan gitu, supaya siap nanti ketika dia tidak lulus, tidak harus ketergantungan harus melamar ke sana kemari, tapi karena dia sudah terbiasa terlatih, terampil, dia menciptakan kerja itu enak sekali kan. Berarti gitu. sebenarnya kalau bisa dicegah, kenapa enggak gitu ya? Makanya kita sekarang menyasar ke arah situ. Penyiapan kader-kader mahasiswa itu menjadi penting ketika mempersiapkan diri untuk menjadi pencari kerja, kemudian siap untuk kerja. Dan ini adalah salah satu fungsi dari kader ya. Iya. Dan untuk menutup obrolan kita pagi hari ini, mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa di rumah, mungkin kesimpulan secara singkat mungkin bisa disampaikan Pak Bambang. Himbauan. Ya, kalau kita sendiri menghimbau kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif lah. Ya. Ini karena masalah ini sudah rawan sekali dan korbannya tidak hanya pemuda-pemuda saja. Ini sudah merambah ke anak-anak yang mulai kecil sampai pekerja sampai pejabat, ini sudah semuanya kena. Makanya kita mengharapkan peran serta ibu sekalian, bapak sekalian, lingkungan masyarakat untuk sama-sama memberikan informasi kepada BNN atau barangkali kita sama-sama melaksanakan kegiatan dalam upaya privat GN. Jangan takut melapor. Jangan takut melapor.
image-nya BNN itu serem tidak. Saya nggak serem kan. Oh, juga nggak serem.